Sama yang ini juga diambil di sini yang kuat-kuatnya, kemudian di sini ditampilkan yang lemah-lemahnya. Yang jadi masalah, timbullah kemudian kebingungan di kalangan awam, yang jadi persoalan dari bingung ini jadi perbedaan, lebih persoalan lagi dari perbedaan ini jadi perselisihan. Yang lebih masalah lagi dari perselisihan ini sampai tidak tegur sapa. Yang lebih hebat lagi, ada murid yang bisa menilai guru. Siapa gurunya? Menghalalkan musik ya? Beda manhaj. Masya Allah. Siapa gurunya? Mengharamkan musik ya? Bukan golongan saya. Masya Allah. Lantas golongan siapa? Baik, saya mencoba membahas bab ini karena kita sudah agak mulai pada pembahasan-pembahasan yang cukup hangat. Jadi saya lebih melengkapi bahasan-bahasan dengan referensi yang cukup lebih serius. Tadi dikatakan saya mencari beberapa hal, ya, saya mencari hal-hal yang cukup bisa menguatkan pembahasan kita hari ini. Sampai kemudian saya keluarkan beberapa bagian yang sangat penting. Termasuk saya coba lihat artikel-artikel yang banyak semarak di media sosial, baik yang ditulis oleh pro dan yang kontra. Setiap disebutkan kitabnya, saya mintakan pada murid kami untuk mencarikan kitabnya, untuk mengecek apakah yang ditulis sama dengan kitabnya atau tidak. Dan nanti saya tunjukkan kepada Anda ada sesuatu yang menarik antara tulisan dengan isi kitab. Dan sebagian dari itu telah kami juga keluarkan dari tulisan-tulisan. Ini kurang lebih nanti ada 15 halaman, baik yang pro ataupun kontra, dengan kesimpulan dan turunan hadis-hadisnya. Ini masih asli, masih berbahasa Arab ya. Ada yang berbahasa Arab, ada juga yang berbahasa Indonesia. Nanti saya coba satukan kesimpulannya, mudah-mudahan bisa nanti Anda dapatkan dan bisa dibaca kembali. Baik, pembahasannya kita coba runtutkan supaya lebih terukur bahasan kita, supaya lebih paham gambarannya dan menghasilkan kesimpulan maksimal. Kita boleh punya pendapat dalam persoalan ini, baik pro ataupun kontra. Tapi bahasan kita hari ini bukan ingin menguatkan yang pro atau ingin menolak yang kontra, tapi membuka wawasan bagaimana hukum itu bisa ditenun dengan keadaan yang lebih baik, wawasan yang luas, sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh ini rupanya seperti ini pandangannya. Kalau yang pro begini, kalau yang kontra begini. Dari pengetahuan inilah Anda silahkan nanti bisa menyimpulkan dan mengikuti mana yang ingin Anda pilih sesuai dengan wawasan-wawasan yang ditampilkan dalam kebolehan ranah syariat, Al-Quran, dan Sunnah. Sepakat sampai sini? Baik. Tapi ingat, kesepakatan kita mesti ditenun dengan kalimat yang sama. Jangan sampai perbedaan kita dalam menyikapi satu persoalan menjadikan kita kemudian terpecah belah dan tidak saling segur sapa. Paham? Baik. Fokus baik-baik. Nah, ini pembahasannya masih 9 poin ini. Ya, Anda nggak bisa tiba-tiba melahirkan kesimpulan. Apa itu musik hukumnya? Haram. Nggak bisa. Halal. Tidak bisa. Mohon maaf. Kalau Anda sempat kuliah di beberapa kampus di Timur Tengah, misal baik di Mesir Al-Azhar, di Libya kuliah dakwah, di Tunisia Zaituna misal, ataupun di Maroko Ibnu Tufail dan sebagainya, itu soal kalau ujian kadang-kadang cuma satu. Tapi satu itu jangan dikira mudah untuk menjawab. Apa hukumnya musik? Anda jawab haram, nilainya 0. Jawabannya mesti diurutkan dengan 9 poin ini. Apa persoalan musik itu? Apa definisinya? Bagaimana peristiwanya? Apa dalilnya? Apa pendapat ulama tentang dalil ini? Bagaimana perbandingannya? Bagaimana tarjihnya? Apa kesimpulannya? Setelah itu apa pilihan Anda di situ? Setelah itu baru dapat nilai. Bisa 10 halaman satu soal. Nah, sekarang kita turunkan dulu. Persoalan abstraknya dalam fikih ikhtilaf ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam sampai dengan kondisi kekinian. Pandangan-pandangan berbeda tentang hukum musik. Sebagian secara garis besar itu bisa dibagi 2 bagian. Ada yang pro, kita katakan dalam pro artinya ini membolehkan musik dalam praktek kehidupan. Boleh. Ini pun ada dibagi 2 bagian. Ada yang membolehkan dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu. Boleh terikat. Ada juga yang cukup ekstrem kubunya, boleh tak terbatas. Artinya boleh saja, tanpa ikatan. Boleh mutlak. Ada lagi di sini yang kontra terhadap musik. Ya, kontra di sini artinya tidak mendukung yang pertama tadi. Ini pun kemudian kita turunkan menghadirkan hukum haram. Haram ini pun dibagi 2 lagi. Ada haram yang mutlak. Mutlak haram. Gak boleh sama sekali.
Jadi kalaupun dikatakan musik haram hukumnya, ini sudah qat'i, nggak boleh, ijma' dan sebagainya. Nah, ini hukum yang pertama. Yang kedua, haramnya haram terikat. Ya, jadi tidak mutlak, muqayyad. Dalam keadaan tertentu ada yang tidak diharamkan, ada pengecualian di sini, terikat. Nah, kita lihat. Dari dua hal ini, baik yang pro membolehkan dengan dua turunannya, ataupun yang kontra, kemudian dengan dua turunannya, haram dengan dua turunannya, yang jadi persoalan, perbedaan pandangan dari ulama ini, yang sebetulnya sudah tuntas bahasannya, dimunculkan lagi dalam setiap perkembangan zaman, disampaikan kepada kalangan awam, dan awam tidak memahami bagaimana ulama menyimpulkan hukum. Tahu-tahu sudah mendapatkan keterangan dari guru-guru tertentu yang mengajarkannya. Yang ikut pengajaran di sini maka menyimpulkan boleh, yang ikut di sini menyimpulkan haram. Yang persoalan terbesarnya kadang-kadang karena keinginan kuat untuk memegang pendapat, yang ini tidak pernah membuka dalil-dalil yang ini. Juga demikian yang ini tidak pernah menerangkan dalil-dalil yang ini. Atau persoalannya ketika menerangkan yang ini, yang dikuatkan yang ini saja, sementara yang diambil di sini yang lemah-lemahnya. Sama yang ini juga diambil di sini yang kuat-kuatnya, kemudian di sini ditampilkan yang lemah-lemahnya. Yang jadi masalah, timbullah kemudian kebingungan di kalangan awam, yang jadi persoalan dari bingung ini jadi perbedaan, lebih persoalan lagi dari perbedaan ini jadi perselisihan. Yang lebih masalah lagi dari perselisihan ini sampai tidak tegur sapa. Yang lebih hebat lagi, ada murid yang bisa menilai guru. Siapa gurunya? Menghalalkan musik ya? Beda manhaj. Masya Allah. Siapa gurunya? Mengharamkan musik ya? Bukan golongan saya. Masya Allah. Terus golongan siapa? Ini jadi masalah. Karena itu, pagi ini kita coba bahas urai dengan maksimal dua persoalan ini. Kita hadirkan turunannya. Kenapa ada yang pro? Apa dalilnya? Kenapa ada yang kontra? Apa dalilnya? Setelah itu kita perbandingkan, baru di situ kita simpulkan. Jelas sampai sini? Belum saya jelaskan. Bagaimana bisa jelas? Saya baru buka gitu ya. Baik. Jangan sampai karena suara tadi dalam sholat tidak jelas, membuat Anda semakin tidak jelas ya. Ayo, kita turunkan dulu ke sini. Yuk, kita sepakat dulu. Apa itu musik? Harus disepakati dulu. Karena kalau kita tidak sepakat definisinya, akan liar pembahasannya. Karena itu setiap ulama ketika membahas sesuatu, itu selalu menurunkan batasan yang disebut dengan ta'rif. Namanya definisi. Lughatan wa istilahan. Apa menurut bahasa, apa menurut istilah. Misal, bisa. Apa artinya bisa? Halo? Mampu, dapat. Baik, secara bahasa, itu banyak. Banyak. Bisa mampu, bisa berarti mampu, dapat. Bisa berarti racun yang melekat pada hewan tertentu. Baik, nah sekarang kita harus batasi. Dalam batasan apa kita membahas tentang kata bisa ini? Turunkan, ini secara bahasa. Kalau saya ingin bahas dalam dunia hewan, maka apa yang dimaksudkan? Racun, umumnya ini. Tapi kalau saya bahas misalnya dalam dunia motivasi dan sebagainya, mustahil dipahami dengan racun. Anda harus bisa berbahasa Arab. Racun itu. Oh, tidak, pasti yang pertama yang ini. Karena itu nanti dalam bahasan-bahasan syariat pun itu ada turunan. Misalnya sunnah. Sunnah dalam pengertian apa? Sunnah dalam pengertian ilmu hadis, sunnah dalam pengertian fiqih, atau sunnah dalam pengertian usul fiqih. Tiga ini bisa beda. Jangan Anda pahami setiap sunnah itu maknanya akan sama. Tidak. Dalam fiqih beda dengan usul fiqih. Dalam usul fiqih beda kemudian dengan dalam ilmu hadis. Akan lain. Nah sekarang persoalannya, ketika Anda membahas tentang musik, apa definisi musik yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran? Jangan-jangan tidak seperti yang kita gambarkan sekarang. Nah, untuk melacak itu semua, kita keluarkan peristiwa yang terjadi di masa Nabi, supaya Anda paham menghukuminya ini yang dimaksudkan di masa Nabi. Jadi kalau turun ayat, atau hadis, atau peristiwa, jangan diukur dengan masa kita dulu. Kembalikan dulu pada peristiwa dimaksud, baru kita paham maksudnya apa. Bismillah. Saya izin hapus dulu ya, yang ini. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang mulia, orang-orang jahiliyah secara umum memiliki 3 aktivitas utama. Satu, di antara mereka ada yang kesibukannya itu berdagang, tijarah. Orangnya disebut tajir. Di tajir itu artinya pebisnis. Masya Allah, tajir, Masya Allah. Padahal misalnya dosen, bukan ya. Tajir itu bahasa Arabnya pengusaha.
Cuman karena banyaknya dulu orang berusaha menghasilkan harta yang banyak, sehingga disebut sebagai orang kaya. Tajir tijarah. Satu, tijarah. Usaha. Dua, ada di antara mereka yang aktivitasnya, terlibat dalam perdukunan, kahana, dan sihir. Sah. Perdukunan, kahana, dan sihir. Pekerjaannya bikin-bikin mantra, ya, kemudian bikin jimat-jimat dan sebagainya. Tiga, ini poinnya. Ada di antara mereka yang kesehariannya itu memang sebagai pujangga, penyair, artis, bikin syair-syair, disebut dengan syair, jamaknya syu'ara. Bikin syair. Awas, syair itu bukan sekedar puisi, nanti kita turunkan. Nah, semua aktivitas di masa kehidupan jahiliyah ini, inilah yang kemudian mendapat respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus Nabi Muhammad SAW dan membekali beliau dengan Al-Quran untuk mengobati, lihat baik-baik, realitas sosial, masalah-masalah yang muncul di kalangan jahiliyah dengan tiga aktivitas utama ini. Misal, mereka berdagang, kadang-kadang sering banyak curang dagangnya. Ada riba misalnya. Ketika riba dipraktikkan pada saat itu, turun kemudian ayat-ayat dari Al-Quran untuk merespon praktik riba. Turunlah Quran misalnya, surah kedua Al-Baqarah, ayat 275 sampai dengan 200 misalnya 79-nya. Ketika mereka curang dalam timbangan, turun Quran satu surah Al-Mutaffifin, Wailul lil Mutaffifin, turun. Di ayat-ayat Quran umumnya turun untuk merespon aktivitas-aktivitas yang menyimpang di masa kehidupan itu. Atau mengakui yang baik-baik yang bisa dipertahankan. Bisa teruskan teman-teman, kahanah misalnya, perdukunan, praktek sihir. Ketika kemudian itu terjadi, turun ayat-ayat membantah tentang sihir. Dari mulai dikisahkan zamannya Nabi Musa, terus-terusan sebelumnya, ke zaman misalnya Nabi Sulaiman setelahnya. Maka turun Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 102. Menerangkan tentang asal mula sihir, menerangkan tentang praktek sihir, melarang perdukunan dan sebagainya. Turun ayat-ayat Quran membantah tentang ini. Ayat 102. Maaf, demikian kebiasaan para penyair, pujangga, artis yang sering membuat syair-syair. Ini tidak tanggung, karena ini kebiasaan terbesar mereka. Dan di komunitas Arab, justru inilah yang menjadi kelebihan mereka. Ternyata bukan cuma dagangnya, bukan hanya sekedar yang kedua ini, tapi ternyata masyarakat jahiliyah pada saat itu dikenal di seantero wilayah sebagai ahli sastra yang luar biasa. Penyair yang sangat dahsyat, yang semua apa yang dilihat, apa yang didengar, itu secara saliyatlah, insting mereka bisa membuat puisi, sastra, dan nyanyian pada saat itu seketika. Maka turunlah kemudian untuk merespon ini langsung surah dengan namanya. Surah ke-26. Disebut dengan Asy-Syu'ara. Fokus baik-baik ya. Nah, perhatikan. Saya ingin fokus ke yang ini dulu. Ini saya simpan. Yang ini saya simpan. Saya tutup saja karena bukan bahasan kita. Ini bab di muamalah nanti. Ini bab sisi akidah. Saya mulai dari ini saja yang ada kaitan dengan pembahasan kita pada hukum musik. Nah, para penyair ini ketika membuat syair-syair mereka, saya tuliskan. Syair-syair ini terbagi pada beberapa orientasi. Ada beberapa jenis. Satu, misal, ada syair-syair yang terkait misalnya untuk meratapi seseorang. Ratapan. Syair ratapan disebut dengan rafa. Misal, syairnya Imrul Qais. Pangeran pujangga, pangeran artisnya, tokoh yang paling hebat pada saat itu. Dari sejak zaman jahiliyah. Dia punya syair tentang rasa. Ada seseorang ditinggal kekasih, kemudian rumahnya hancur. Sampai dia meratapi itu semua. Begitu melihat orang itu, seketika langsung bikin syair. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahawmali. Cukuplah sudah, jangan kemudian kau mengenang melamunkan kau keadaan ditinggal kekasih, dihancurkan rumah-rumahmu. Ayo move on, hadirkan kehidupanmu yang lebih baik. Muncul rasa. Ada lagi misal yang kedua, ada namanya khamriyat. Khamriyat itu untuk persoalan-persoalan mengajak supaya mabuk. Khamriyat. Banyak yang terkenal di sini teman-teman sekalian. Mohon maaf, misal generasi-generasi setelahnya, dari mulai sebelumnya ada Ka'ab bin Zuhair, sampai dengan setelahnya ada Abu Nuwas yang kita kenal dengan Abu Nawas, ada Farazdak, muncul syair-syair ngajak orang mabuk.
Hayyam bina ilal khamri yusqina, ya, fal khamru yudina wal wailul lil musallina. Yuk kita mabuk teman-teman sekalian supaya kita minum dengan enak. Jangan khawatir akan celaka, karena celaka bagi orang yang salat. Fawailul lil musallin, bukan wailul lil sakirin. Wail itu untuk orang salat, fawailul lil musallin, tidak ada wail untuk orang mabuk. Fawailul lis sakirin. Bikin dia supaya ngajak orang untuk mabuk, ngajak mabuk. Orang ngajak salat, dia ngajak mabuk. Turun ayat salat, dia turunkan syair tentang mabuk. Disebut khamriyat namanya. Ada syair, misalnya, teruskan lagi. Ada yang disebut dengan hamasah. Ya. Hamasah itu syair yang dibuat untuk motivasi para prajurit, para pejuang-pejuang, atau orang-orang yang akan berperang. Jadi begitu mereka mau berangkat ke medan perang, itu sudah mereka mengeluarkan syair-syair supaya semangat. Ayo, 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 dibikin dengan syair karena kehidupannya penuh dengan syair. Hamasah. Teruskan. Ada ghazal. Ya, maaf. Ghazal itu syair-syair yang dibuat untuk merayu perempuan-perempuan atau sebaliknya untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Singkatnya ada kaitan dengan zina. Ini. Nah ini, keempat ini, 1, 2, 3, 4, ini diistilahkan dalam bahasa-bahasa syair dengan syairul malahi. Perhatikan baik-baik. Nanti ini kata kuncinya. Malahi. Hal yang tidak ada manfaatnya. Jamak dari kata lahwun. Seakar dengan kata lahwun. Yang kedua, ada jenis syair yang ketika disenandungkan, disampaikan, teman-teman sekalian, fokus, maka dia memiliki jenis berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini sifatnya negatif, yang melalaikan. Yang kedua disifati dengan sifat positif. Bahkan yang paling unik, Rasul pun menyanjung itu dan pernah memberikan bagian dari burdahnya, sorban yang melilit pada beliaunya untuk diberikan hadiah pada orang yang pernah bersyair dengan syair yang jenis yang kedua ini. Apa di antara yang kedua ini? Pertama, namanya ada yang disebut dengan madah. Madah. Madah itu qasidah, kumpulan syair untuk mengangkat sisi-sisi positif yang bisa diteladani. Pujian-pujian positif. Misal, ada seorang bernama Ka'ab bin Zuhair, asalnya memusuhi Nabi. Bahkan keluar fatwa dari Nabi, halal darahnya. Kemudian setelah itu dia bertobat, ketika mendengar itu dia bertobat, memperbaiki keadaannya. Cuman dia tidak bisa merubah karakternya karena tabiatnya seorang penyair. Penyenandung dia. Ya, karena tidak bisa merubah kebiasaannya, tipikalnya masih dalam konteks dia penyair, maka dia mendalami terus syairnya tapi merubah. Dari yang sifatnya mencela, menghina disebut dengan haja, saya belum turunkan tadi. Syair untuk celaan dirubah menjadi madah. Maka datanglah dia kepada Nabi untuk menyampaikan taubatnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertobat kepada Allah, lalu dia membuat satu syair yang sangat terkenal, yaitu madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innar rasula lanurun yustada'u bihi muhnidun min suyufillahi maslulu. Sungguh Rasul itu menjadi cahaya bagi setiap orang yang mengikutinya, bagaikan kilatan-kilatan pedang dari pedang-pedang Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat tajam. Jadi jangan dilihat tajam pedangnya. Maksud beliau itu, awalnya saya berbuat salah sampai mendapatkan fatwa untuk hukuman mati dengan pedang yang sangat tajam. Tapi dengan kasih rahmat Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya bertobat, pindahlah pedang tajam itu kepada cahaya yang bisa diikuti. Tiba-tiba dari yang tajam berubah menjadi rahmat kepada saya. Pujian kepada Nabi SAW. Ketika disampaikan kalimat itu, Nabi kemudian melepaskan burdahnya, dipakaikan kepadanya dan menyanjungnya. Inilah contoh orang tobat yang baik. Dibayangkan orang berbuat syair di hadapan Nabi, dipuji oleh Nabi SAW, diberikan hadiah di hadapannya. Nah, kasidah ini misalnya muncul lagi. Misal, hamasah, syairnya yang positif, yang baik. Pernah dengar kalimat ini? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'i. Pernah dengar itu? Baik, itu pun sama, itu syair. Syairnya hamasah tapi yang positif. Itu didendangkan, disampaikan pada saat Nabi perang dari pulang Tabuk. Disampaikan, dibacakanlah syair-syair yang dimaksudkan. Ada lagi yang memuji-muji alam. Misal, mohon maaf, ketika Anda melihat misalnya suasana musim semi, pohon-pohon mulai bagus, tumbuh bunga-bunga, tiba-tiba muncul kemudian kalimat-kalimat yang indah. Atakar rabi'u. Masya Allah. Atakar rabi'u yakhtalu dhahika minal husni hatta kada an yatakallama. Hei, musim semi telah tiba. Bunga-bunga mulai muncul. Saking merekahnya kalau Anda lihat seperti orang-orang yang tertawa. Madah. Biasa. Positif nilainya. Nah, yang saya maksudkan, dari suasana ini ketika mereka membuat syair, Bapak dan Ibu sekalian, turunlah ayat Al-Quran untuk menyikapi dua jenis syair ini.
Turun Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 227. Disebutkan langsung dua golongan ini. Satu dicela, satu dipuji. Mana yang dicela? Golongan yang pertama ini. Turun Quran surah 26 ayat 224-nya. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu, para pujangga itu, para penyandung, para penyanyi itu umumnya seringkali larut dalam kesesatan. Larut dalam kesesatan. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidaklah kau perhatikan kalau mereka mau mencari inspirasi-inspirasi, kadang-kadang datang ke lembah-lembah pada saat itu. Yang dimaksud lembah kalau sekarang tempat yang sepi, sunyi, mojok-mojok nyari lirik gitu kan. Ya lama nggak ada kerjaan, nggak silaturahim, nggak mengerjakan yang baik-baik, nggak mengerjakan yang manfaat, tidak ada aktivitas, hanya untuk mendapatkan lirik saja. Kadang-kadang lampu sudah nyala, dia sengaja matiin. Kalau kita kan mengharapkan nyala, mic nyala, itu yang kita harapkan. Dia enggak, mic dimatiin. Kenapa dimatikan? Mencari inspirasi. Lama. Sehingga kadang-kadang melalaikan hal yang bermanfaat. Bahkan sholat kadang tertinggal. Bahkan aktivitas kadang tertinggal. Itu dicela oleh Quran. Dan hebatnya ketika turun ayat-ayat positif, ayo sholat, dia turunkan ayat mabuk. Ayo kita ibadah, dia turunkan ayat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Malahi namanya. Maka ini yang dicela oleh Al-Quran. Turun ayat, kemudian menjelaskan kebiasaan mereka dan mencela perbuatannya. Tapi lihat baik-baik. Begitu masuk ke ayat 226, ayat 227, akhir dari ayatnya, ini poinnya. Langsung ke ayat 227-nya. Illalladzina amanu. Tapi ada di antara para penyair itu, para pujangga penyenandung itu orang-orang yang beda dengan yang pertama. Dia gunakan syair-syairnya, dia gunakan lirik-liriknya, amanu untuk menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, justru syairnya dia munculkan untuk melahirkan amal-amal saleh. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka justru menjadikan syairnya untuk menjadikan orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dipuji oleh Quran. Wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka mendapatkan kemenangan setelah banyak mendapatkan penyiksaan-penyiksaan dari yang lainnya. Teman-teman, ayat 227 ini justru menampilkan hal yang berbeda. Yang ini mencela, yang ini memuji dan mengangkatnya. Ini penolakan, ini pengakuan. Sekarang persoalannya, apa hubungan dengan musik? Nah, Anda mesti tahu bahwa syarat untuk membuat syair itu, disebut sebuah syair, syaratnya 4. Ini sudah saya tuliskan di sini. Ya, nanti saya berikan gambarannya. Jazakallah khair. Nah, dan saya paling tahu mana yang harus dihapus. Kadang-kadang ketika dihapus bukan bagian yang saya inginkan, ya, dan membuat kita lelah untuk menulis kembali. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, cukup dulu Mas ya. Ini orangnya kamera. Baik, balik ke sini. Fokus, lihat baik-baik. Syarat syair itu ada 4. Fokus baik-baik kan. 1, syair syaratnya 4. 1, ada yang disebut dengan afkar namanya. Ada idenya, ada substansinya. Konteks apa yang mau disampaikan. Jadi jangan dikira kalau syair itu hal-hal yang biasa saja. Ada ide pokok yang mau disampaikan. Jadi kalau orang bahas tentang khamar, idenya apa? Ngajak orang mabuk. Gini kalimatnya. Intinya itu. Ada orang ingin motivasi pada keburukan, hamasa. Yang penting bisa. Mohon maaf. Ide ini bisa disampaikan dan orang bisa diajak dengan kalimat-kalimat ini. Afkan. 2, khayal. Khayal. Sisi imajinasi. Tidak akan kalimat-kalimat disebut dengan syair, disebut dengan lirik yang bagus kalau tidak punya daya imajinasi yang kuat. Karena itu mohon maaf, orang kalau bersyair itu tidak akan mungkin langsung pada kalimat biasa. Dia akan mulai dengan kalimat-kalimat gambaran dulu secara umum, lalu masuk pada konteksnya dengan bahasa yang sangat dalam. Kadang-kadang satir di dalamnya. Ini khayal namanya. 3, uslub. Gaya bahasa yang fasih. Ada seorang bernama Nabigo Az-Zibyani. Ya, dialah orang yang kemudian bisa meneliti mana para pujangga yang fasih, yang tidak fasih. Jadi setiap Anda akan membuat syair, setoran dulu pada beliau. Setoran. Kalau kata beliau fasih, ayo lakukan. Kalau kata beliau enggak fasih, perbaiki lagi. Persis setoran Al-Quran. Ada tahsinnya. Tahsin dalam syair. Di begitu datang, ditahsin oleh Nabi. Tahsin, tahsin, tahsin. Bagus, lakukan. Tidak, jauhkan. Di tidak semua orang yang datang bersyair bisa disebut syairnya itu sempurna. Nah, yang keempat, musik.
musik. Bukan musrik, musik. Musik. Syarat syair disebut syair, dia memiliki musik. Apa musik yang dimaksudkan di sini? Musik yang dimaksudkan adalah irama-irama berbentuk wazan dan qafiyah. Keselarasan di ujungnya dan ada irama-irama yang terdengar di situ. Ini syarat daripada syair, salah satunya musik. Dia memiliki irama dan dia punya formula. Formulanya kelak dikenal dengan bahar. Ada 16 rumus formula, sesuatu disebut dengan syair. Misal, ada namanya tawil, rumus tawil. Tawilun lahudunal bukhori fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ada madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, fa'ilat, mufa'alatun, fa'ilatun. Jadi disebut dengan demikian, jika mengandung formula yang sama, kalau keluar dari formula ini, maka ditolak dia sebagai syair. Kalau tidak punya irama seperti irama ini, tidak diakui dia sebagai syair. Syarat yang keempat dari syair adalah musik. Fokus baik-baik. Sekarang sudah mulai sampai kita pada intinya. Nah ini. Fokus. Jadi ketika seseorang membuat syair, dia harus memenuhi 4 unsur ini. Satu di antara 4 hilang unsurnya, maka dia keluar dari definisi yang disebut dengan syair. Apa kaitan pembahasan kita? Pembahasan kita akan menuntut pemahaman ketika Anda menyebut musik dan kebiasaan-kebiasaan di masa itu, perhatikan baik-baik. Nanti ayat-ayat Quran yang turun, hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, seluruhnya merespon kebiasaan masyarakat Arab dalam konteks kehidupan bermusik mereka dalam syair. Contoh, buka Quran surah ke-31 Luqman, ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi? Syair-syair yang tidak bermanfaat, yang ngajak mabuk, yang godain pasangan orang dan sebagainya disebut apa tadi? Malahi. Jama' dari kata apa? Lahwun. Lihat, lahwun. Kalimat Qur'annya tidak pernah menggunakan kata musik. Lahwun. Perhatikan baik-baik. Baik, syair yang disampaikan ini, maaf, diucapkan atau pakai alat? Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik. Syair yang disampaikan ini diucapkan atau pakai alat? Diucapkan, ya diucapkan, dirangkai, diucapkan. Dirangkai, diucapkan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang diungkapkan, diucapkan disebut dengan hadis namanya. Hadatsa yuhadditsu hadisan, hadis. Sesuatu yang disampaikan. Bukan dalam pengertian ilmu hadis. Lihat baik-baik, lihat. Turun ayat Quran mencela perbuatan yang pertama ini. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan ada sementara orang yang ketika diturunkan ayat-ayat Allah untuk mengajak dia pada kebaikan, dia malah membalas dengan membuat syair-syair yang mengajak orang berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Di begitu diajak untuk sholat, mereka bikin ayat-ayat untuk mabuk. Diajak untuk infak, mereka bikin ayat-ayat untuk pencurian dalam bentuk syair dan sebagainya. Disebutlah oleh Quran lahwal hadis. Lahwun dari sifat malahinya, hadithun dari sifat syairnya. Paham? Awas, kenapa saya sampaikan ayat ini pertama kali? Karena nanti ada yang menukil ayat ini digunakan untuk pengharaman musik secara keseluruhan yang konteksnya tidak terkait dengan turunnya ayat ini. Paham maksudnya? Baik, jadi bagian pertama, ketika ayat ini diturunkan untuk merespon keburukan-keburukan yang muncul dari syair ini yang digunakan untuk menyesatkan orang dari jalan-jalan Allah. 1. 2. Nabi SAW sedang berdakwah. Tiba-tiba datang para penyair untuk mencela beliau. Cela. Sampai masuk Islamlah seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Seorang penyair, jadilah pujangga Nabi untuk mengkantor celaan-celaan itu. Yang jadi persoalan ketika mereka mencela, turunlah ayat Quran di sini untuk menggambarkan bagaimana buruknya celaan-celaan mereka. Yuk kita buka selanjutnya. Saya hapus. Saya turunkan dulu dalilnya ya, biar mudah dipahami. Surah An-Najm. Surah keberapa? 53. Quran surah 53 ayat 59 sampai 61. Kemudian Quran surah ke-69. Surah apa? Al-Haqqah ayat 41 sampai dengan ayat 42. Perhatikan. Nabi menyampaikan ajakan dakwah, tiba-tiba mereka menertawakan. Setelah menertawakan, padahal ayat-ayatnya tentang kiamat, tentang taubat ditertawakan oleh mereka. Dan hebatnya ketika menertawakan mereka bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian-nyanyian syair. Bernyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Nyanyi ada iramanya tidak? Ada iramanya, ada suaranya tidak? Ada, nggak ada orang nyanyi nggak ada suaranya.
Sedang apa? Bernyanyi. Nggak mungkin, mustahil. Lihat, kembalikan sini. Ketika mereka mengolok-olok Nabi, turun ayat. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Kok kamu heran sih dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun. Malah ketawa, bukan meresapi. Wa antum samidun. Malah membuat syair untuk bernyanyi-nyanyi yang mengolok-olok ayat-ayat ini. Di mereka membuat syair untuk mengolok-olok ayat-ayat Quran, bernyanyi, bersenandung dengan syair itu. Disebut dengan samidun. Dalam bahasa Yaman tempo dulu, samidun artinya yughannun, kata ghina. Yughannun, bergina, bernyanyi, samidun. Ada bahkan, maaf, di antara celahannya kepada Nabi, ada yang menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Ada yang menuduh Nabi sebagai dukun. Karena Quran itu bukan ayat Allah. Tapi Quran cuma senandung jimat-jimat. Turunlah Quran misalnya surah 69 ayat 41 sampai dengan 42-nya. Membantah pernyataan itu. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma yu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Hei, Muhammad bukan seorang penyihir. Muhammad bukan seorang dukun. Tapi ayat-ayat Quran turun untuk mengajak Anda berbuat baik dalam kehidupan. Kesimpulan cepatnya adalah, satu, musik yang dimaksudkan pada era Nabi SAW itu lekat erat dengan kebiasaan para penyair yang membuat syair. Jadi kalau disebutkan musik, yang dimaksudkan ini. Gak ada yang lain. Paham? Dan ini dibagi dua. Ada yang dicela oleh Quran, ada yang tidak dicela oleh Quran. Ada yang kemudian dicela oleh Nabi, ada yang kemudian justru dipuji oleh Nabi SAW. Paham sampai sini? Baik. Sekarang saya ingin hapus beberapa bagian untuk menerangkan turunan dari sini. Disinilah inti persoalan kita. Tolong fokus ke sini. Bismillah. Saya simpulkan pelan-pelan. Fokus. Jika disebutkan musik dalam konteks keterangan hadis dan ayat Quran, maka yang dimaksud apa? Syair. Yang dimaksud syair. Dari syair inilah nanti turun misalnya lirik, ada senandung, bahkan ada nyanyian, gina. Istilah ini, perhatikan baik-baik, istilah ini nanti memunculkan banyak-banyak istilah. Kalau negatif disebut dengan lahwun. Kemudian ada melahi, jamaknya. Senandung nyanyian disebut dengan ghina, ughniya. Ughniya. Ada yang positif nanti dari sini, yang menghasilkan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran untuk mengangkat, membenarkan ya konteks yang dilakukan pada saat itu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Baik, sampai sini dulu pelan-pelan. Fokus baik-baik, lihat baik-baik. Ketika membuat syair ada unsur musiknya, ada liriknya, senandung, ada nyanyiannya. Dibagi dua bagian. Ada yang bertentangan dengan nilai agama, ada yang justru menguatkan nilai agama. Yang menguatkan turun ayat dan hadis untuk memujinya, yang kemudian menjauhkan turun ayat-ayat dan hadis untuk mencelanya. Paham sampai sini? Baik. Ini pakai alat atau tidak? Halo? Yang tidak pakai alat angkat tangan? Yang pakai alat angkat tangan? Yang wallahu a'lam angkat tangan. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Ini yang saya sampaikan, ini yang belum pakai alat. Sekarang, apakah pada saat itu syair-syair ini bebas dari alat? Ternyata tidak. Ada bahkan beberapa yang menggunakan alat. Misal, ada yang pakai rebana. Ada, ya, dikenal dengan toblun atau tobulun. Ada. Anda pernah lihat gendang besar kalau dalam peperangan? Ya, bisa ada acara-acara film-film kolosal, dokumenter. Begitu mau perang dipukul gendangnya, dung, dung, dung. Beduk seperti beduk, pernah dengar itu? Baik, pernah lihat yang ketika ada nyanyian kemudian pakai rebana, tangtung 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 tang, tangtung 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 tang, ada yang seperti itu? Pernah dengar? Baik, misalnya, itu disebut dengan toblun. Sudah ada, masa dulu sudah ada. Ada yang kemudian dari kayu namanya ud dan diberikan senar di situ. Ya, disebut gitar tempo dulu. Gitar itu dari bahasa Arab, autar namanya. Dari bahasa Arab, bukan autan. Autan buat nyamuk. Autar. Autar, nih. Jadi gitar itu bukan dari bahasa Inggris asalnya. Diambil dari bahasa Inggris ambil dari bahasa Arab. Autar asalnya. Autarnya, jadi autar ini senar-senar yang dilekatkan pada kayu dan dipetik. Biasanya sampai 3 senar di situ. Ketika dipetik ini alatnya berubah namanya menjadi ma'zifah. Jamaknya disebut dengan ma'azif. Ma'zifah. Ma'zifah. Jamaknya disebut dengan ma'azif. Sekarang ini inti yang paling penting dari pembahasan kita. Ada para penyair
yang mereka dalam syairnya hanya menggunakan kata-kata saja. Ada para penyair yang dalam syairnya diiringi kemudian dengan alat-alat. Di antara alatnya ada rebana toblon, ada alat petik ma'zifah, jamaknya dengan ma'azif. Nah, dua hal ini pada masa Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun masih berlangsung, dan menariknya dua negatif ataupun positif juga terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masa Islam, maaf, yang bersyair masih ada. Contoh, saya ambil yang positif dulu misalnya ya, dan itu ada di hadis-hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, bahkan sebagian disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan setelah saya rangkum di sini, ada sekitaran sampai 5 sampai dengan 9 hadis. Misal, saya berikan contoh saja ya. Di Ibnu Hibban hadisnya sahih, nomor hadis 6892. Ya, baik, teman-teman, hadisnya dari Buraidah. Hadisnya dari Buraidah. Satu kali ada dua orang yang berdendang ya, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di hadapan sahabat Utsman bin Affan. Mereka berdendang, nyanyi-nyanyi. Ada liriknya, ada iramanya, ada macam-macamnya. Apa yang terjadi ketika mereka sedang berdendang? Nabi tidak melarang mereka. Tapi ketika Umar datang, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang, kemudian dilemparkanlah kemudian ya rebana yang mereka pegang, dilemparkan oleh mereka. Lalu Nabi mengatakan, ya datanglah Umar, yang saat Umar datang, setan akan takut kepadanya. Setan akan takut kepadanya. Perhatikan, hadis ini kata para ulama hadis menunjukkan dua pesan sekaligus. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Pertama, yang dibenarkan adalah keadaan ketika mereka menyanyi bersyair di hadapan Nabi SAW, tidak ada kalimat-kalimat yang langsung disanggah oleh Nabi. Kalaulah seketika itu haram, tentu Nabi akan mengatakan, jangan berdendang di hadapan saya, itu haram. Tinggalkan, tinggalkan. Tapi yang paling menarik, kenapa Ustadz saat Umar masuk kemudian dilemparkan alat-alat itu? Karena sebagian dari alat-alat yang digunakan pernah digunakan di tempat-tempat yang lainnya, atau tempat-tempat yang mengarahkan pada maksiat. Contoh, tidak sedikit orang-orang menggunakan gitar, kemudian gitar yang saya maksudkan yang tempo dulu, kemudian rebana untuk mengiringi perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi pada saat itu. Contoh, mohon maaf, fokus ini. Itu dulu orang Arab kalau mau maksiat, mereka akan datang mengenakan jubah terbaiknya untuk menunjukkan status sosialnya. Biasanya menggunakan sutra, laki-laki pakai sutra, datang. Kemudian dia bawa, maaf ya, perangkat-perangkat mabuk. Dari yang perasan kurma, perasan anggur, dan sebagainya. Setelah itu disertailah dengan penyanyi-penyanyi biduan-biduan sambil diiringi dengan alat-alat musik. Ada yang pakai rebana, ada yang pakai kemudian gitar-gitar yang dipetik pada masa itu. Sebagian bersenandung, sebagian yang mabuk, ada yang zina, dan sebagainya. Dari situlah Nabi pernah mengeluarkan hadis, di masa yang akan datang itu telah dihapuskan oleh Nabi seperti itu. Jangan mabuk lagi, jangan zina lagi. Turun ayat melarang zina, turun ayat melarang mabuk, bahkan sampai 4 tahapan. Turun ayat melarang hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah itu sepi semua itu. Tapi kata Nabi, akan muncul di masa datang di antara umatku yang menghalalkan lagi proses seperti itu. Digabungkanlah 4 tadi. Mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan khamar, mereka menghalalkan sutra, dan mereka menghalalkan ma'azif. Nabi bukan menyebut musik, bahasa hadisnya ma'azif. Kenapa Nabi menyebut ma'azif? Karena sebagian alat itu ada yang digunakan pada yang negatif, mengiringi orang untuk berbuat maksiat. Jadi kalau Anda menemukan hadis itu bukan berbicara masalah hukum mutlak musik, bukan. Hadis itu ingin bicara tentang konteks maksiat yang terjadi di masa Nabi, yang sering diakibatkan oleh penggabungan antara alat-alat musik dengan tujuan-tujuan maksiat. Coba Anda cek, kalau orang muncul dengan glamoritas, dengan alat-alat yang tadi, disertai dengan alat-alat musik, pasti ujung-ujungnya maksiat. Silahkan cek. Cek kalau tidak keliru. Silahkan, kalau Anda tidak percaya silahkan. Di sampingnya ada minuman, menggunakan suasana glamor, terus ada alat-alat musik di sampingnya, ada yang nyanyi, pasti minimal akan terjadi maksiat. Kalau tidak ikhtilat joget bersamaan, kalau tidak kemudian mabuk-mabukan, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya zina. Itu persoalan terbesarnya. Silahkan cek, bukankah ada tempat-tempat menampung seperti itu? Ya, misal ada sebagian tempat-tempat disebut dengan diskotik, ada klub malam, dan malam bukan siang. Belum ada klub siang, kan? Ada klub malam, ada diskotik, ada macam-macam. Silakan, apa yang terjadi? Begitu musik di setel, alat-alatnya ada, untuk mabuknya ada, musiknya ada, alatnya ada, orang menggunakan pakaian-pakaian yang borjuis. Sutranya memang sudah nggak ada, tapi yang dipakainya luar biasa. Sama-sama mahalnya, sama-sama alat kesombongannya. Muncul itu, bergabunglah semua elemen ini. Inilah yang menyebabkan hukum haram turun. 2. Jadi, fokus alatnya sudah ada. Kemudian nyanyian yang tanpa alat juga ada, tapi hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi keluar 2 bagian dari Nabi. Ada yang mengharamkan, ada yang seketika menghalalkan. Contoh kedua, saya agak cepat ya.
Nanti saya buka kitab, setelah ini kita selesai. Satu kali Nabi melihat Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika beliau melihat Sayyidah Aisyah di rumah beliau, masuk ke dalamnya, Sayyidah Aisyah sedang dihibur oleh dua orang, ya, yang bantu beliau, jariyah beliau, ketika dihibur menggunakan syair, ya, bahkan menggunakan ini rebana, dufuf, obel, dipukul-pukul, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau datang, beliau tidak suka dengan itu. Nanti saya catat ini, dan ini nanti diantara yang saya pegang salah satunya. Karena beliau senangnya dengan Quran, senangnya dengan hal-hal yang baik-baik berupa hadis dan sebagainya. Dia terlampau suka dengan masalah-masalah musik. Jadi begitu masuk, beliau katakan, apa bimazmuri syaitani fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kok ada senandung-senandung setan? Maksudnya ini saya nggak suka ini nih. Kok ada yang haram di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar memahami setiap musik itu haram. Apa kata Nabi? Hadis selesai. Kata Nabi, Abu Bakar, janganlah usil ya dengan menghukumi mereka. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bersenandung. Perhatikan, Abu Bakar menghukumi haram perbuatan dua orang jariyah tadi. Nabi mengatakan tinggalkan mereka, biarkan mereka bernyanyi karena ini hari raya untuk mereka. Hadza yauma idihim. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bernyanyi. 3. Lihat baik-baik. 3. Teman-teman sekalian, dalam bab pernikahan, tiba-tiba ada sahabat kalangan yang menikah, suasananya sepi. Nabi perintahkan pada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, kenapa tidak ada orang-orang yang bernyanyi? Kenapa tidak ada orang-orang yang bersyair? Bukankah orang Ansor senang kalau ada pesta seperti ini, ada yang bernyanyi, ada yang bersyair? Nabi malah memerintahkan, keluarkan dufuf, pukul rebana, dan buat syair-syair yang bagus untuk menghibur mereka. Di hiburan-hiburan, urusan-urusan yang sifatnya dalam kebaikan. Nabi malah meminta dihadirkan, bukan meminta dihilangkan. Ini yang paling menarik. Nah, turunkan hadis-hadis ini, jadi dari hadis-hadis yang terlihat membenarkan musik ini, muncullah golongan pro di sini. Dikeluarkanlah hadis-hadis dari Nabi yang membenarkan tentang musik tadi. Misal, kata orang rebana tidak boleh. Kata siapa? Kata Nabi malah disuruh pukul rebana. Maka dikeluarkanlah hadis-hadis tadi untuk menguatkan ini. Jadilah ini hadis penguat untuk yang pro musik. Baik, kata siapa dilarang? Toh dalam pernikahan yang tadinya dilarang, didiamkan, Nabi malah menyuruh untuk memainkan itu. Ini menunjukkan bahwa musik boleh. Hadis yang kedua. Kata siapa dilarang? Kan turun ayat. Quran surah ke-26, ayat ke-27. Justru di situ ayat 227. Justru di situ para syu'ara pemusik dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi bahan dia untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah, muncul hadis yang ayat yang ketiga. Ayat Al-Quran. Ayat-ayat ini diambil oleh golongan pro dan mereka nilai inilah ayat-ayat dan hadis yang membolehkan tentang musik. Muncullah kesimpulan musik boleh menurut mereka. Paham sampai sini? 1. Jadi kalau Anda menemukan orang yang membolehkan musik, boleh jadi kesemuanya akan kembali kepada hadis-hadis dan ayat-ayat ini. Inilah landasan yang menjadikan mereka berpikir bahwa musik itu halal dan benar dalam pandangan agama. Jelas? Hapus. 2. Lepas dari ini, ada ayat-ayat yang mencela sekaligus hadis-hadis yang menghinakan musik dan para pemusik. Misal, tadi Asy-Syu'ara Quran surah ke-26 ayat 224-nya. Di situ para pemusik dicela, seringkali menghadirkan kesesatan, seringkali menghadirkan khayalan-khayalan, tidak disukai oleh Quran. Kata mereka haram hukumnya. 2. Turun ayat Quran surah Luqman misalnya, tadi yang saya bacakan. Turun Quran surah An-Najm, tadi yang saya bacakan. Di situ semua mencela dan menyebut musik perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka mereka menyimpulkan haram hukumnya. 3. Adanya hadis-hadis Nabi SAW yang jelas menyandingkan musik dengan aspek keharaman seperti zina, khamar dan sebagainya. Kata mereka, karena musik disandingkan dengan zina, musik disandingkan dengan khamar, yang asalnya haram, maka mutlak hukum musik pun haram seperti hanya zina dan khamar. Paham di sini? Keluarlah kemudian hukum dari mereka menghukumi musik.